Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di acara National Association for Business Economics memberi sinyal Bank Sentral masih memiliki ruang untuk menurunkan biaya pinjaman tahun ini untuk menopang pasar tenaga kerja meski inflasi baru-baru ini kembali meningkat. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan perdagangan minyak goreng dengan China, langkah yang berpotensi memperburuk hubungan dagang antar kedua negara. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menuduh China melakukan tindakan bermusuhan secara ekonomi dengan sengaja tidak membeli kedelai dari Amerika dan menyebabkan kesulitan bagi para petani kedelai Amerika. Trump menambahkan mengakhiri bisnis dengan China dalam perdagangan minyak goreng merupakan langkah pembalasan yang sedang dipertimbangkan. Sementara di tengah memanasnya perang dagang antara Washington dan Beijing, China belum membeli kedelai asal Amerika Serikat sejak Mei. Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di acara National Association for Business Economics memberi sinyal Bank Sentral masih memiliki ruang untuk menurunkan biaya pinjaman tahun ini untuk menopang pasar tenaga kerja meski inflasi baru-baru ini kembali meningkat. Powell tidak banyak menyimpang dari pesan-pesan sebelumnya. Hal ini menunjukkan The Fed kemungkinan akan melanjutkan pemangkasan suku bunga tambahan dalam 2 pertemuan tersisa tahun ini. Powell juga mengindikasikan keinginan untuk terus menurunkan suku bunga meskipun penutupan pemerintahan telah menunda sejumlah data penting, termasuk laporan ketenagakerjaan September. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2026 setelah guncangan tarif dan kondisi keuangan global ternyata lebih ringan dari perkiraan. Namun IMF mengingatkan ancaman perang dagang baru antara Amerika Serikat dan China dapat menekan output dunia secara signifikan. Dalam laporan World Economic Outlook dikutip Reuters, IMF kini memperkirakan pertumbuhan PDB real global mencapai 3,2% di tahun 2025 atau naik dari proyeksi Juli di 3,0% dan jauh lebih baik dibandingkan proyeksi April di 2,8%. Untuk tahun 2026, pertumbuhan global diperkirakan stabil di 3,1%, tidak berubah dari proyeksi Juli. Dari Asia dikutip dari Reuters, data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI China di September turun 0,3% year on year, lebih dalam dibandingkan perkiraan jajak pendapat Reuters di penurunan 0,2%. Sebelumnya CPI turun 0,4% di Agustus dan secara bulanan CPI naik tipis 0,1%. Sementara indeks harga produsen atau PPI turun 2,3% year on year di September. Sementara di Agustus turun 2,9% sejalan dengan ekspektasi ekonom. Hasilnya menunjukkan tekanan deflasi masih membayangi ekonomi Tiongkok. Berbagai sumber untuk IDX. Halo pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali berbalik melemah setelah mengalami penguatan pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat meninggalkan di level 8 ribuan. Saham-saham konglomerasi beberapa masih menjadi pemberat dari teknologi, ada Wi-Fi kemudian juga MLPT. Hari ini masing-masing melemah di 12 dan juga 11%. Dan pelemahan juga disumbang oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu yang masih melanjutkan pelemahan. Posisi dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu, CDIA dan Brand hari ini masing-masing mengalami pelemahan di 1 dan 2%. Sementara dari perbankan Pickup pergerakannya masih bervariasi, namun kontributor terhadap indeks harga saham gabungan masih cukup minim, terutama untuk BBRI hari ini paling melemah dalam di atas 1% dan sudah berada di level 3.400-an kembali. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Stan Oval. Kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melemah, namun di 30 menit jelang penutupan, pelemahan sudah mulai terbatas pemirsa. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,44% di level 8.030.
8.027, maksud kami poin 496, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau. Pada pagi tadi di zona hijau di 8.107,299. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke level intraday tertinggi hari ini di 8.132,522. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, bahkan berbalik arah, mengalami tekanan yang cukup dalam ke intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini ke level 7.936,371. Dan memasuki perdagangan sesi kedua, pelemahan indeks harga saham gabungan sudah mulai terbatas dan IHSG sudah kembali berada di atas level psikologis di 8.000-an. Beberapa saham dari konglomerasi hari ini masih menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari sektor teknologi, sektor yang paling tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Ada Wi-Fi melemah di 13,83% di Rp3.250 per sahamnya. Saham konglomerasi dari sektor teknologi ada MLPT hari ini melemah dalam di 14,99% dan berada di level Rp164.200 per saham dengan nilai saham salah satu termasuk yang tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Dari perbankan big cap hari ini bergerak mix, namun penguatan masih belum signifikan. Bahkan BBRI mengalami pelemahan yang paling dalam di perbankan big cap 1,69%, sudah berada di level 3.400-an pemirsa. Di sesi pertama sempat menguat ke Rp3.590 per saham. Dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA melemah di 2,74% di 1.955. Perbankan big cap lainnya BMRI bergerak stagnan di 4.090 usai menguat di sesi pertama. Kemudian BRMS hari ini tertekan di 5,50% di 1030. BRPT dari grup Prayogo Pangestu melemah di 2,54% di 3840. Sementara posisi dari perbankan big cap lainnya BBNI melemah di 1,05% di 3760. Sementara Brand hari ini juga ikut menjadi pemberat di 1,29% di 9.550. Sementara BBCA hari ini bergerak stagnan di 7250 setelah menguat ke 7350. Namun yang cukup menarik adalah beberapa saham konglomerasi mencoba berbalik arah di 30 menit jelang penutupan. Ada Ratu berbalik menguat di 1,68% di 9.075. Sementara untuk posisi Raja pemirsa juga berbalik menguat signifikan di 7,44% di 5.200-an. Tadi sempat melemah ke 4.510, saat ini sudah di 5.225, menguat di atas 8%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.